Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Nabina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu yang berbahagia, sebelumnya kita puji Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang tidak terhingga, ya, di antaranya pada sore hari ini kita diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan bacaan kitab kita ya, yakni kitab Manhajus Salikin, karya dari Syekh Abdurrahman Ibn Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala. Kemudian salawat serta salam juga kita aturkan kepada junjungan kita, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau sudah menyampaikan dari A sampai Z-nya risalah Allah Subhanahu wa taala ini, hatta dalam urusan taklim seperti ini. Baik ikhwah, arsadani Allah wa iyyakum ajmain, kita lanjutkan bacaan kitab kita ya. Silakan disimak kemudian diikuti dengan baik. Baik, kita sudah bab per bab sudah kita selesaikan, dan pada kesempatan sore hari ini insyaallah kita akan masuk ke dalam bab sifatil wudu. Ya, tata cara berwudu. Tab diikuti. Wahwa, yakni yang pertama, ayyanwiya raf'al hadathi awil wudu'a lis-salati wa nahwiha. Ya, meniatkan untuk menghilangkan hadas, ya, atau meniatkan wudu, ya, untuk melaksanakan sholat dan semisalnya. Ya, meniatkan untuk menghilangkan hadas, ya, atau meniatkan wudu untuk sholat, wa nahwiha, dan semisalnya. Kita lanjutkan. Wan niyatu syartun li jami'il a'mali min taharatin wa ghairiha. Ya, jadi niat ini, ya, merupakan satu syarat untuk seluruh amalan. Perhatikan, untuk semua amalan ibadah, ya, niat ini merupakan satu syarat padanya. Ya, sebagaimana kita sampaikan sebelumnya, bahwa yang dimaksud syarat ini yaitu apa-apa yang harus terpenuhi sebelum melakukan amalan tersebut. Ya, jadi kalau syarat wudu berarti apa-apa yang harus dipenuhi sebelum wudu.
Syarat-syarat salat, apa-apa yang harus dilaksanakan sebelum salat. Ya. Ya, syarat nikah, apa-apa yang harus dipenuhi sebelum menikah. Lakukan akad nikah. Dan seterusnya. Artinya syarat itu berada di luar pelaksanaan ibadah tersebut. Ya. Tip. Kita lanjutkan. Apa dalilnya? Dalilnya liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, yaitu argumen dari sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, yakni hadis yang masyhur, hadis yang pertama yang tercantum di dalam kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah, ya. Satu hadis dari yang diriwayatkan dari sahabat, ya, Umar, semoga Allah meridhai beliau. Ya, yakni innamal a'malu binniyati wa innama likulli imri'in ma nawa. Ya. Sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya amal-amal itu tergantung pada niatnya. Ya. Dan sesungguhnya setiap orang akan memperoleh sesuai dengan apa yang diniatkannya. Ya, muttafaqun alaih. Ini adalah dalil, ya, bahwasanya niat ini adalah apa? Syarat apa? Di dalam wudu. Jadi niat. Summa yaqula bismillahi. Nah, ini yang kedua. Setelah sudah ada niat, artinya ada maksud untuk melakukan wudu, yakni ingin mengangkat hadas, ya, dari diri kita masing-masing, ya. Setelah itu ditanamkan di dalam benak kita, di dalam hati kita, bahwa kita bermaksud ingin bersuci, ya. Setelah itu apa? Membaca bismillah. Ya, membaca bismillah. Namun di sini ikhwah arsadanillah wa iyyakum ajmain, memang ada perbincangan yang hebat, ya, ketika, ya, di dalam berwudu ini, sebelum berwudu membaca, apakah membaca bismillah saja atau harus lengkap dengan bismillahirrahmanirrahim. Itu paling, ya. Ya, jumhur ulama menyampaikan bahwa, ya, boleh, ya, membaca dengan lengkap, yaitu bismillahirrahmanirrahim. Ya, meskipun sebagian juga yang cukup tegas dengan, ya, kalau memang dalilnya menyatakan cukup dengan baca bismillah saja, maka cukup dengan bismillah saja. Ya. Namun dalam hal ini ikhwani fiddin arsadanallahu wa iyyakum ajmain, ada ungkapan yang elok dari Syekh Albani rahimahullah taala, di mana beliau mengatakan bahwa tidak ada yang lebih utama, kata Syekh Albani rahimahullah taala, ya, dari sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jika tidak ada riwayat
ya yang sahih mengenai tasmiyah ini, ya ucapan basmalah ini, ya saat makan dicontohkan begitu, ya dengan bacaan bismillah, ya maka tidak boleh menambahi dengan tambahan yang lain. Terlebih ketika kita mengatakan bahwa ketika ditambah Ar-Rahmanir Rahim sehingga lengkap menjadi Bismillahirrahmanirrahim, itu lebih baik ketimbang membaca Bismillah saja. Sedangkan di dalam dalil misalnya cukup ya Nabi membaca Bismillah saja, ya. Loh kok ada orang yang mengatakan bahwa lebih bagus membaca Bismillahirrahmanirrahim, maka ini dianggap oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala adalah statement yang kurang bagus. Ya. Kenapa demikian? Karena pendapat ini bertentangan, ya, bertentangan dengan hadis. Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, artinya, ikhwah, arsyadani Allah wa iyyakum ajmain, ya tatkala dalam satu amalan lah kok Allah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam cuma mencontohkan dengan bacaan bismillah saja, maka cukup ya kita berhenti di situ. Artinya cukup kita dengan meniru Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hanya membaca bismillah saja. Tidak usah ditambahi Ar-Rahman Ar-Rahim. Ya, ini kalau kembali kepada kaul dari siapa? Syekh Albani rahimahullah taala. Ya. Nah, jadi maksudnya ya yang lebih utama di sini hanya kita membaca apa ketika wudu? Ya bismillah. Bismillah saja. Ya. Tip kita lanjutkan. Setelah membaca bismillah, sebagaimana ini yang dipilih oleh Syekh siapa? Syekh Sa'di di sini. Kenapa? Setiap apa yang disampaikan di sini itu ya itu adalah mazhab dari siapa? Dari Syekh Sa'di di sini. Ya. Ya, artinya oh sebenarnya di situ ada perbedaan pendapat. Iya, ada perbedaan pendapat. Beliau tidak panjang lebar karena itu adalah pendapat beliau. Ya, apa yang dicantumkan di kitab beliau ini, maka itulah apa? Itulah fikih beliau. Tip yang berikutnya, yakni as-salis yang ketiga, wa yaghsila kaffaihi salasan. Ya. Kemudian mencuci kedua telapak tangannya ya sampai ke pergelangan. Ya. Ya, sampai di sini maksudnya. Ini pergelangan. Tip Rabi yang keempat, summa yatamat mado wa yastanshiqo salasan bisalasi urufat. Ya. Kemudian berkumur-kumur dan memasukkan air ke dalam hidung, kemudian mengeluarkannya. Ya. Artinya memasukkan ke dalam hidung, ya, 3 kali, ya, bisalasi urufat, ya, dengan 3 kali cidukan. Jadi buang, ambil lagi, buang, ambil lagi, hirup sembari berkumur sembari menghirup, kemudian digoyang-goyang, dibuang, ya. Baik yang di hidung maupun yang di mulut.
Tep, yang berikutnya, yang kelima. Summa yaghsila wajhahu salasan juga. Ya. Kemudian mencuci wajahnya 3 kali juga. Ya. Mencuci wajah 3 kali juga. Ya, mana batas-batas wajah yang dimaksud wajah? Ya. Yang dimaksud wajah itu yaitu apa? Telinga kanan ketemu telinga kiri. Tempat tumbuhnya rambut sampai apa? Sampai ke dagu. Tempat tumbuhnya jenggot. Tip. Yang keenam. Wa yadaihi ilal mirfaqaini salasan, ya. Dan mencuci kedua tangannya sampai ke siku 3 kali juga. Ya. Siku. Berapa kali? 3 kali kata Syekh di sini. Tip. Yang ketujuh. Wa yamsaha ra'sahu min muqaddami ra'sihi ila qafahu biyadaihi. Summa yu'idahuma ilal mahallil ladzi bada'a minhu marratan wahidatan. Dan mengusap kepalanya, ya, dan mengusap kepalanya dimulai dari depan kepala, ya, sampai ke tengkuk dengan kedua tangan, kemudian mengembalikannya kembali ke tempat dia memulai. Memulainya kan di sini tadi. Jadi diletakkan di tempat tumbuhnya rambut ini, ditarik sampai ke tengkuk, kemudian dikembalikan kembali ke tempat semula. Ini fikih dari Syekh Sa'di. Meskipun ikhwah arsadani Allah wa iyyakum ajmain, ada setidaknya ada 3 cara yang kami ketahui, ya, di dalam mengusap kepala ini. Ya, ada yang ini tadi, kemudian di dalam satu penjelasan yang lain yaitu mulai dari belakang ke depan kemudian dikembalikan ke belakang lagi, ya, artinya kebalikannya. Dan ada hanya diambilkan air dan ditumpahkan di bagian kepala, ya, kemudian kemudian di dalam permasalahan ini, ya, dalam satu penjelasan, ya, yakni di dalam mazhab Imam Syafi'i rahimahullah taala, ya, mengambil perkataan Imam Syafi'i bahwa, ya, dengan kita membasahi bagian kepala terkena 3 helai rambut saja itu sudah masuk ke dalam apa? Sudah dianggap cukup untuk mengusap sebagian kepala. Namun kami gali-gali ini yang apa namanya, yang persisnya seperti apa, ya, Imam Syafi'i di dalam berwudu saya belum dapatkan. Ya. Maksudnya Imam Syafi'i wudu, kemudian ada riwayat yang meriwayatkan bahwa Imam Syafi'i wudu dengan wudu seperti itu. Baik ikhwah, kita lanjutkan. Yang ke-8, ya. Setelah mengusap apa namanya kepala, summa yudkhila sabbabataihi fi udhunaihi wa yamsaha bi ibhamaihi zahirahuma. Ya, kemudian memasukkan 2 jari telunjuknya ke dalam kedua telinganya dan mengusap bagian luar, ya, telinganya dengan kedua ibu jarinya. Ya, artinya setelah sampai tengkuk dikembalikan ke tempat semula, kemudian ini masuk ke sini, ya, telunjuk membersihkan bagian dalam, kemudian ibu jari membersihkan bagian permukaan luar. Seperti ini. Kemudian summa yaghsila rijlaihi ma'al ka'bain salasan,
Ya, kemudian mencuci kedua kakinya sampai kedua mata kakinya masing-masing 3 kali. Ya, artinya setelah selesai usap kepala dan telinga tadi, ya kemudian langsung membasuh atau mencuci, ya mencuci kedua kakinya. Ya, tentu didahulukan dengan yang kanan kemudian yang kiri. Berapa kali? 3 kali, 3 kali. Baik, kita lanjutkan. Hadza akmalul wudu'il ladzi fa'alahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Nah, inilah kata Syekh di sini, wudu yang paling sempurna yang dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi wudu yang paling sempurna ya itu tadi. Setelah ada niat untuk berwudu kemudian baca bismillah. Cuci tangan 3 kali sampai di gelangan, kemudian cuci tangan lagi sebelah kiri. Setelah itu ambil cidukan, dimasukkan ke mulut sembari dihirup. Ya, kemudian di kumur-kumur dibuang. Ya, 3 kali. Setelah itu ambil lagi air, ya, dibasuh ke wajah, ya. 3 kali. Kemudian ambil air lagi sampai ke siku. Ya, 3 kali, 3 kali. Setelah itu ambil air lagi, ya. Ambil air dibuang, kemudian diusapkan kepala, kemudian dikembalikan lagi ke bagian awal, kemudian masukkan jari telunjuk ke dalam bagian dalam telinga, ya, digoyang, kemudian bagian luar diusap oleh ibu jari, ya. Kemudian baru basuh kaki kanan 3 kali sampai mata kaki, kemudian basuh kaki kiri 3 kali sampai mata kaki. Hadza kata Syekh akmalul wudu allazi fa'alahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Inilah wudu yang paling sempurna ya yang dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita lanjutkan. Wal fardu min zalika, dan yang wajib dari hal ini ya ayyaghsila marratan wahidatan, yaitu mencuci anggota wudu masing-masing 1 kali saja. Ini yang wajib. Ya. Ayyaghsila marratan wahidatan, ya. Mencuci anggota wudu itu masing-masing 1 kali. Wajibnya itu. Ya. Wa ayyurattibaha ala ma zakarahu Allah ta'ala fi qawlihi ya ayyuhallazina amanu idza kumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Ya. Artinya berurutan. Ya. Sesuai dengan apa yang Allah Ta'ala sebutkan di dalam firman Allah Subhanahu wa taala yang saya baca tadi, yang artinya wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak melaksanakan salat, maka basuhlah, cucilah wajahmu dan tanganmu sampai ke siku, dan sapulah atau usaplah kepalamu dan cucilah kedua kakimu sampai ke kedua mata kaki. Ini di dalam surat apa? Surat Al-Maidah ayat 6. Ya. Yang berikutnya. Wa an la yafsila bainaha bifasilin tawilin ghurfan. Ya,
dan tidak memisah antara anggota wudu dengan anggota wudu yang lainnya dengan waktu yang menurut uruf, menurut kebiasaan itu adalah lama. Ya. Bihaitsu la yanbani ba'duhu ala ba'din wa kaza kullu mas turitat lahul muwalatu. Ya. Jadi dan tidak memisahkan anggota membasuh antara anggota wudu yang satu dengan anggota wudu yang lain, ya sesuai kebiasaan itu dianggap lama. Ya. Maksudnya setelah cuci muka, ya, ke warung dulu. Kelamaan ya. Ya, masuk udah cuci muka terus jalan-jalan dulu. Nah, sesuai dengan uruf kita bahwa itu adalah waktu yang lama. Ya. Nah, maksudnya ketika berwudu itu selesaikan, enggak usah diputus. Enggak usah diputus-putus. Ya. Di sini disebutkan bihaitsu la yanbani ba'duhu ala ba'din. Ya. Yang mana sebagian pencuciannya ya tidak dibangun di atas pencucian yang sebelumnya. Artinya lama dulu baru nyuci tangan, lama dulu baru nyuci mengusap kepala. Setelah mengusap kepala ngobrol dulu, ya, baru nanti mengusap kaki. Nah, ini maksudnya mungkin ya. Yang lama itu seperti itu. Tapi kalau cuman sekedar ngambil gayung, nah ini enggak, ya. Atau karena kopiah jatuh terus kita ambil dan ditaruh kemudian kita lanjutkan ya enggak. Ya. Ini yang dimaksud dengan apa? Al-muwalah ya. Artinya tidak memisahkan ya antara mencuci anggota wudu itu dengan waktu yang lama. Ya. Nah, setelah selesai ya artinya selesai. Ya, sudah sempurna wudu kita dan siap untuk Siap untuk salat. Ya, setelah selesai wudu, ya di sini tidak dicantumkan doa wudu, ya. Di dalam kitab ini tidak dicantumkan. Ya, tidak terdapat. Ya, artinya setelah wudu selesai, maka ada sunnah yang berikutnya, yaitu apa? Membaca doa setelah wudu. Apa doanya? Doanya apa? Iya. Setidaknya doa wudu ini kita dapatkan ya sebagaimana di dalam kitab dari Profesor Dr. Shalih Fauzan itu ya di dalam mulakhos beliau ya disebutkan di situ sebagaimana doa yang telah kita hafal asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Terus apa? Tapi iya. Cuman ya di sana disampaikan ya ternyata ya cuman bukan sekedar itu saja bacaannya. Ya. Ada juga bacaan mirip dengan doa Qiraatul majlis itu ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tapi tidak diakhiri dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Jam berapa, Isa? Ya, tape. Mungkin kita tambahkan di sini ya.
bahwa setelah pasal bab wudu ini, ya ini ada pembahasan mengenai mengusap khuf, ya. Khuf. Khuf itu sepatu, ya. Di sini disebutkan faslun fil mashi 'alal khuffaini wal jabirah, ya. Bab atau fasal yang membahas tentang mengusap sepatu, ya, dan perban ketika bersuci, ya. Tep, kita baca ya. Masih ada 7 menit. Wa in kana alaihi khuffani wa nahwuhuma masaha alaihima insya'a. Ya, jika seorang memakai khuf, ya sepatu atau yang semisalnya, ya kaos kaki tebal dan seterusnya, maka dia boleh mengusapnya tanpa mencuci kakinya. Dengan syarat memang cuci yang dimasukkan ke dalam khuf tersebut adalah kaki yang sudah dalam keadaan suci, ya, dalam keadaan bersih. Ya, insya'a kalau dia berkenan. Ya kalau enggak berkenan ya dilepaslah khufnya, dicuci kakinya kan. Ya, maksudnya ini kan ada sewaktu-waktu kita itu tidak berkenan untuk melepaskan sepatu kita, maka cukup diusap saja di bagian permukanya. Di dalam fikih disebut dengan apa? Mas, ya, al-mashi 'alal khuffaini, ya. Mengusap khuf, ya, atau sepatu. Baik, yang berikutnya yauman wa lailatan lil muqimi wa salasata ayyamin bilayalihinna lil musafiri, ya. Selama sehari semalam bagi yang mukim, ya, dan 3 hari 3 malam bagi yang safar. Artinya kita mengamalkan fikih ini, ya, mengamalkan fikih ini, kalau kita yang mukim ini tidak dalam keadaan bepergian, maka, ya, hanya diberi waktu oleh syariat sehari semalam saja, ya, sehari semalam saja, atau dalam kata lain 24 jam. Tapi kalau kita dalam keadaan bepergian ke Jawa, ke Palembang dan seterusnya, maka kita diberi oleh syariat untuk melakukannya selama apa? Ya, 3 hari. Naktafi bihadza, kita cukupkan sampai di sini ya. Insyaallah akan kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya, ya. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.